Kembali lagi kita datang di rumah Tuhan, di bulan yang baru. Dan pada pagi hari ini, kita akan memperingati tubuh dan darah Kristus. Karena Yesus telah mati bagi kehidupan kita. Karena ini mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, fokuskan dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia telah membuktikan cintanya bagi kita. Sambil kita angkat satu pujian. Kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau biarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Katakan hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Naikkan lebih sungguh lagi pujian ini. Katakan kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau, oh hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Selamanya ku cinta. Imani setiap pujian kita. Katakan kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di hanya kau, oh, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap, berjalan. Haleluya. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Dengan lembut jemaat Tuhan saja katakan, hanya kau, hanya
hanya Kau, hanya Engkau tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Haleluya, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Tuhan tersedia bagiku. Mari kita angkat tangan kita, katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita senangkan hati Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Kami masih ada itu semua karena anugerah-Mu. Karena itu kami mau menaikkan pujian kami, kami mau naikkan sembah kami. Fokus kami pada pagi hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Dengan iman kita nyatakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Kau sumber kedamaian. Oh, satu-satunya, Kaulah yang menjadi andalan kami Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Dengan iman katakan, Engkau Tuhan memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati.
memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam surga, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Sambil kita angkat pujian. Bila ku ingat cinta Tuhanku, haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi, amin. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Oh, sungguh ku tidak mau mundur lagi, amin. Sungguh ku tidak mau, katakan sekali lagi, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi, haleluya. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak. Katakan sungguh, yeay. Sungguh ku tidak mau mundur lagi. Sungguh ku tidak mau. Katakan, bila ku ingat harta di sorga, bila ku ingat harta di sorga, ku tidak mau mundur lagi, haleluya. Bila ku ingat harta di sorga, ku tidak. Katakan sungguh, yeay. Sungguh ku tidak mau mundur lagi. Sungguh ku tidak mau. Katakan majulah, yeay. Majulah, jalan ke sorga. Tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Lebih katakan majulah, oh majulah, jalan ke sorga. Oh tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Sekali katakan majulah, oh majulah, jalan ke sorga. Oh tambah hari majulah, Yesus selamanya beserta. Dengan nikmat katakan maju saja. Oh maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan. Katakan maju saja. Oh maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti salib. Sekali katakan maju saja. Oh maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan katakan nanti satu kali salib digantikan mahkota. Nanti satu kali salib digantikan mahkota. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar pujian dari seluruh kaum pria yang ada. Haleluya. Maju saja, Tuhan selalu serta. Nanti satu kali salib digantikan. Mari kaum pria yang ada,
maju-maju saja. Tuhan selalu serta, nanti satu kali salib digantikan mahkota. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan, haleluya. Sekarang seluruh kaum wanita yang ada, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya, puji Tuhan. Capek memuji Tuhan, saudara? Siapa yang percaya Tuhan Yesus mati bagi kita? Dia bukan saja mati, tetapi dia bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Katakan dengan iman, lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan dalam segala perkara. Haleluya.
Dengan iman kita nyatakan di hadapan Tuhan, lebih dari pemenang, yeay. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari. Dengan iman katakan haleluya. Oh haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yeah. Katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yo. Lebih dari pemenang dalam segala berkah. Dengan iman katakan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan, amin. Nyatakan dengan iman pujian ini, kita adalah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Asik. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih, ya lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, karena Tuhan telah menang bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Kami yang datang dalam keadaan sakit, kami disembuhkan. Kami datang dalam keadaan berbeban berat, kami dilepaskan. Kami percaya kami pulang pada pagi hari ini dengan membawa kemenangan. Kami membawa sukacita yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Kasih-Mu Yesus indah dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan dengan pujian ini. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidup. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, karena kasih-Mu ku merasa teduh. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, nyatakan pujian ini. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Dengan iman nyatakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu. Katakan kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku. Dengan lembut jemaat saja katakan, oh, kasih mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa. Dengan lembut katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh.
Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih Yesus luar biasa. Haleluya. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau baik Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah berikan kami hidup. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi dengan iman, nyatakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang untuk melakukan. Sekali lagi dengan iman, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik, ditujukan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Sungguh heran Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tiada berkesudahan Tuhan. Ajaib nama-Mu Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya? Sekali lagi tengok kanan kiri, berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan November tahun 2021. Dan ini adalah bulan hampir terakhir ya saudara ya, di dalam tahun ini. Dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan daripada Tuhan. Puji Tuhan,
Terima kasih atas kesetiaan saudara dalam terus beribadah di tempat ini. Dan tentunya setiap apa yang kita perbuat Tuhan perhitungkan. Hari ini saya akan berbicara tentang satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan jujur ini seringkali bergejolak dalam hati saya setiap kali saya menyiapkan atau ingin menyampaikan kebenaran firman daripada Tuhan. Tetapi percayalah saudara, setiap firman itu adalah kehendak daripada Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ada tema hari ini, ya temanya nggak enak mungkin saudara ya. Tetapi inilah yang Tuhan taruh dan saya bersyukur kita masih diberikan warning. Sama-sama katakan warning. Belum semua. Sekali lagi 1, 2, 3. Warning. Warning artinya peringatan. Ya, ketika saudara di depan jalan ada tulisan warning atau peringatan, berarti di balik itu ada sesuatu hal yang dahsyat yang akan bisa terjadi saudara. Nah, kebenaran firman itu sebenarnya warning buat kita. Apalagi kita hidup di akhir dari akhir zaman. Jadi ada banyak peringatan-peringatan, sesuatu hal yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Dan bersyukur saudara, gereja kita adalah gereja yang mengerti kehendak Tuhan. Gereja kita mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Coba buka 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang keempat, 2 ayat kita akan baca bersama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka. Stop dulu. Jika Injil berbicara berita firman kebenaran yang diberitakan masih tertutup, perhatikan saudara, maka ia atau Injil itu juga tertutup untuk mereka. Jadi firman itu adalah berita kabar baik. Tetapi ada juga yang tidak suka dan tidak mau dengar kabar baik. Dan akhirnya kabar baik itu juga akhirnya tertutup, saudara. Ya, lanjutnya berkata begini, yang akan binasa. Orang-orang yang binasa pasti akan menolak yang namanya Injil. Halo? Tidak dengan kita, bukan dengan kita. Kita yang percaya bahwa Injil adalah berita kabar baik, berita kebenaran akan membawa kita kepada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jelas ya saudara ya. Jadi mereka menolak Injil karena mereka akan binasa dan mereka pun tidak percaya. Apa yang menyebabkan banyak orang tidak percaya? Sama-sama baca sisa ayat ini. 2, 3. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kenapa banyak orang sulit dan sukar dan bahkan tidak mau menerima Injil? Karena mereka pikirannya dibutakan. Siapa yang membuat pikiran mereka buta? Alkitab jelas berkata, ilah zaman ini. Dan tidak lain dan tidak bukan berbicara pekerjaan kuasa kegelapan. Saudara, ayat ini memiliki kata kunci ilah, bukan Allah. Ilah berbicara setan atau iblis, hasilnya adalah memberi pengaruh besar dalam hidup manusia. Dengar dulu saudara ya. Setiap saudara bangun pagi saja, Anda berperang dengan iblis.
Dan medan peperangan yang paling sering diserang adalah nih. Anda bangun, Anda milih mau ngapain. Mau doa atau langsung bangun bikin kopi, lihat handphone, lihat apa. Itu pikiran yang bermain. Dan percaya atau tidak, pikiranmu akan mempengaruhi kelakuanmu. Halo? Makanya Roma pasal 12 ayat yang kedua berbicara pembaharuan budi, pembaruan pikiran sehingga kita dapat membedakan kata Alkitab. Jadi penting sekali pikiran kita harus dikuasai oleh Tuhan. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana kita bisa berjalan di dalam pimpinan roh. Poin yang pertama minggu lalu berbicara tentukan tujuanmu. Kalau tujuan kita jelas, kalau tujuan kita pasti, jalan kita juga pasti akan pasti, saudara. Nah, contoh bagaimana iblis atau ilah mempengaruhi hidup manusia. Yang pertama, saya pakai bahasa Inggris katanya ideals, artinya cita-cita. Cita-cita kita seringkali dipengaruhi oleh iblis, oleh ilah zaman ini. Saya akan jelaskan nanti. Yang kedua, opini, cara berpikir. Yang ketiga, standar hidup. 3 hal ini yang seringkali dipengaruhi oleh iblis. Dan hari ini, inilah warning. Inilah pemberitahuan buat saudara betapa kita harus waspada. Halo? Ada amin pagi hari ini? Next. Kita masuk pada poin yang pertama. Contoh yang paling sederhana yang seringkali iblis serang yaitu adalah cinta akan. Kok saudara kalau ngomong uang kok nggak semangat ya saudara ya. Apa yang membuat paling iblis kuasai dalam hidup adalah berbicara uang. Jangan saudara pikir ya, mentang-mentang minggu pertama ngomongnya kayak begini terus. Saudara, tiap hari kita berputar dengan hal ini. Uang. Makan pakai uang. Mau jalan ke kantor pakai uang. Isi bensin pakai uang. Tanpa sadar kehidupan manusia itu terpergantung dengan yang namanya uang. Bahasa sana apa? Cuan. Orang Sumatera hepeng. Betul? Semua butuh uang. Gereja ini juga butuh uang. Pelayanan butuh uang. Tetapi tanpa sadar uang akan membawa kepada kita menjadi Tuhan. Saya ulangi ya. Kita butuh uang, semua pakai uang. Tapi tanpa sadar uang akhirnya menjadi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saya ngomongnya pelan-pelan nih saudara ya, supaya saudara ngerti pagi hari ini. Semua pakai uang. Tetapi uang bukan Tuhan, tetapi kita yang jadikan uang itu Tuhan. Coba buka ayatnya 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan. Apa? Ialah, sekali lagi. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hasil dari orang yang mencintai uang, dikatakan berkata menyimpang dari iman. Artinya tidak beriman lagi karena cinta uang. Saya ulangi ya saudara ya. Uangnya enggak salah, uangnya enggak dosa. Cinta akan uanglah yang dosa.
Udah tahu kerja dari jam 9 sampai jam 5. Udah cukup dong. Overtime. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Demi cuan. Next. Yang kedua. Ilah zaman ini, perhatikan ya. Ilah atau Allah dunia berbicara iblis yang kedua, pertama uang, yang kedua seks. Nah nih, kalau udah begini udah pada melotot semua. Ini gak vulgar ya saudara ya. Tapi ini survei mencatat begini. 30% konten di internet akan membawa saudara kepada pornografi. 30% yang ada di HP-mu itu akan membawa saudara kepada apa? Pornografi. Saudara pernah nggak lagi buka apa aja tiba-tiba kayak ada iklan lewat? Betul? Anda klik iklan itu akan dibawa ke satu halaman yang akan terus menjurus kepada pornografi. Kenapa hal ini penting? Karena kita hidup di akhir zaman. Anda dengar ya, iblis akan bekerja ekstra. Bahkan dia akan terus bekerja, bahkan bisa overtime. Melewati waktunya karena dia tahu hukuman Allah bagi mereka itu sudah dekat. Makanya ada ayat berkata, yang suci akan lebih suci, tetapi yang berdosa akan lebih berdosa, saudara. Semua tergantung saudara. HP kita ini bisa memberkati loh saudara. Tapi di dalam HP juga seringkali banyak dosa di dalam. Ada aplikasi Alkitab. Tapi di dalamnya juga ada aplikasi-aplikasi yang najis dan menyakiti hati Tuhan. Coba next dong. Sekarang lihat Matius 5 dulu ya. Kamu telah mendengar firman, jangan apa? Jangan apa? Baca sisa ayatnya dong, 2-3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, baca dengan keras, sudah berzina dengan dia di dalam. Dengar ya, dalam perjanjian lama ada kejadian orang berzina. Orang berzina artinya begini, ketika dia sudah ada dalam pernikahan, sudah ada dalam rumah tangga, lalu menginginkan atau pergi atau bermain dengan lelaki atau perempuan lain, itu namanya berzina. Tapi di dalam perjanjian baru lebih parah lagi. Ngelihat, kepengen, udah zina. Tuh. Standarnya itu naik. Lalu yang dimaksud zina di sini apa? Zina dalam perjanjian baru ayat ini berbicara zina imajinasi. Apa? Berimajinasi. Itu yang saya katakan waktu kita lihat, waktu kita perhatikan, lalu bermain dengan pikiran, lalu berpikir, aduh andaikan saya sama dia, andaikan saya jalan sama dia, andaikan saya tidur sama dia, itu udah zina, walaupun belum ketemu. Yang ngerti katakan amin. Emang kalau udah ngomong gini diem semua. Karena benar. Zina artinya berimajinasi, akhirnya bermain di pikiran. Saudara ingat ayat berkata begini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Mainnya di pikiran. Bahasa kita makanya jangan ngeres. Inilah bejatnya manusia.
Inilah kebejatan manusia. Enggak heran saudara, Sodom dan Gomora itu dicurahkan api dari langit. Hancur rata Sodom dan Gomora. Kenapa? Dosa mereka sudah di atas rata-rata. Di dunia saja, hukum dunia juga Tuhan punya batas kesabaran loh saudara. Kalau kita melewati batas itu, mati kita. Dan Tuhan tuh gak segan-segan hukum orang loh saudara. Bunuh orang di perjanjian lama, brak mati, brak mati. Ada lagi yang tiba-tiba mati. Ananias dan Safira dalam perjanjian baru. Ini suami istri saudara. Hati-hati ya. Suami istri kalau udah sekongkol, niat jahat, bisa mati. Mereka kan baru jual tanah. Ya kan? Harusnya uang itu dipersembahkan di bawah kaki hamba Tuhan. Betul? Baru dapat untung. Baru nerima berkat, tapi berkatnya mereka sekongkol. Suami istri berkata, udah deh gak usah semua dikasih. Makanya saya katakan kasih per bulan udah bagus. Tapi jujur itu level kedua. Apalagi yang gak pernah ngasih. Siapa di sini yang rajin bayar perpuluhan, angkat tangan. Apa kita keluarkan aja ya, laporan keuangan lagi ya. Kenapa saudara takut sih? Takut miskin saudara. Saudara malah yang gak ngasih miskin loh saudara. Saudara dengan entengnya gitu ya, ke gereja gak bayar perpuluhan. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan dari atas bilang, munafik lo. Coba buka dong Malaikat 3 ayat 10. Nggak tahu ya Tuhan kok bawa ke sini ya. Bawalah seluruh persembahan ke dalam supaya ada persediaan di rumahku. Dan kata bawalah itu harus apa enggak? Kata bawalah itu harus apa enggak perlu? Kok enggak bawa? Saya berdoa saudara, supaya kita bukan sekedar jadi jemaat yang rajin ibadah. Tapi Anda juga rajin melakukan apa yang Tuhan mau. Dengar ya, bukan masalah jumlah saudara. Tapi kejujuranmu. Itu perpuluhan itu miliknya Tuhan saudara. Bukan milik kita. Saya berapa kali kasih tahu sama saudara ya. Saudara ke mall kemana beli barang itu ada 10% punyanya pemerintah. Dan kita lakukan kok. Kita kasih kok. Makanya Tuhan ditanya. Apakah kami harus mengembalikan yang kaisar minta? Lalu Tuhan berkata, coba ambil koin. Di koin itu ada gambar siapa? Gambar kaisar. Berikanlah apa yang menjadi milik kaisar. Berikan juga yang menjadi miliknya Tuhan. Kembalikan saudara. Kenapa saudara sakit-sakitan? Kenapa hidupmu sepertinya kembang kempis? Pekerjaanmu seret terus. Karena gak mengembalikan milik Tuhan sih. Saya banyak kesaksian saudara ya. Ada banyak orang sakit ya. Ini kejadiannya baru kemarin. Tahun ini ya. Saya kemarin ke Kupang saudara. Ini yang cerita gembala senior. Dia ngomong begini. Ada jemaatnya itu sakit-sakitan udah berbulan-bulan. Udah didoain, udah minum anggur, udah apa, semua dilakukan. Masih sakit. Waktu gembalanya datang cuma nanya gini, kamu udah bayar per bulan belum? Belum om, berapa lama? 6 bulan, bayar sekarang. Saudara tahu waktu dia bayar sembuh. Oh gak ada amin ya saudara ya. Jangan jadi pencuri saudara. Ada yang teriak maling, maling, saudara sendiri maling. Ada haleluya.
Aduh Pak Gembala, kalau ngomong kok begini amat ya. Saya ngomong apa adanya saudara. Saya cinta saudara, Tuhan pun cinta gereja ini. Tapi cinta tanpa perbuatan nol besar. Saudara jangan lihat itu peti majang aja di situ. Itu harus ada sesuatu yang masuk di dalam. Saudara berkata, Pak Gembala bayar per bulan? Tanya Om Ito. Tiap bulan saya kasih per bulan, bahkan lebih dari 10%. Benar. Dan saya nggak terikat dengan apa yang saya miliki. Saya tahu semua datang dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Amin yang sedikit. Hari ini saya mau lihat saudara ya, kejujuran saudara. Sidang jemaat, saya sedang mengajar loh saudara ya. Supaya saudara diberkati. Biar pantatmu berjam-jam sampai panas ini kursi. Tapi nggak bertindak. Sorry saudara. Kita nggak sefrekuensi berarti. Tapi saudara mau sefrekuensi dengan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Bukan masalah jumlah, tapi masalah kejujuran. Engkau terima 1.100.000 itu punya Tuhan. Bahkan saudara di Manado ada gembala yang bagi saya menjadi panutan. Agak ekstrim, tapi itu yang mereka lakukan. Satu keluarga loh. Mereka lakukan begini. Setiap persembahan apapun, perhatikan ya, saya ngomong gini ya. Persembahan apapun 10% dia potong perpuluhan. Jadi contohnya misalnya gini, dia dapat mobil harga 100 juta, ini kan dapat mobil 100 juta, 10 jutanya dia ambil untuk perpuluhan. Dia pergi, dibeliin baju harga 300.000, 30.000-nya dia kasih untuk Tuhan. Sampai segitunya. Dan saudara tahu jemaat itu ribuan saudara. Ulang tahun, 2 kali ulang tahun, di tahun yang berturut-turut, dapat Alphard yang terbaru dari jemaat. Dia tanya harga Alphard berapa? 1,5 M, 150 juta dia ambil. Bayar perpuluhan. Bayangin loh saudara. Sampai begitu saya juga pengen gitu loh kok. Pengen banget. Bisa melepaskan hak. Nggak ada amin. Ada haleluya. Coba kembali lagi ke ya. Banyak orang melakukan seks di depan kamera karena uang. Nah, saya baru tahu aplikasi itu semua yang ada masuk di situ tuh dapat uang, saudara. Coba saudara, saya bukan menghina kaum wanita ya, dijauhkan Tuhan. Tapi coba tanya orang wanita-wanita PSK, pekerja seks komersial. Tanya, apa motivasimu jadi PSK? 80-90% pasti uang. Dan yang lebih gila sekarang selanjutnya apa? Dan orang yang mengeluarkan uang demi apa yang dia lihat. Jadi yang menonton, memberi tontonan dapat uang, yang menonton juga dapat uang. Karena uang. Uang bisa jadi teman kita. Kita bisa bayar uang sekolah, bayar kuliah. Tapi uang juga bisa disalahgunakan. Hati-hati. Next. Hasilnya kita dibutakan setan. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa kita dibutakan setan? Tuhan hanya kita butuhkan jika kita membutuhkannya. Kalau lagi mood. Hari ini ibadah gak ya? Lagi banyak uang, ngapain ibadah? Hari ini doa gak ya? Lagi aman-aman semua. Gak usah. Hari Selasa ada Zoom. Gak perlu. Lagi ada uang. Haleluya. Ya, saudara gak ngomong haleluya juga gak apa-apa. Yang penting masuk. Kedua, kita menjadi buta. Karena ilah-ilah zaman ini, karena Allah-Allah dunia, yaitu iblis, buta kita.
Karena buta, seringkali orang tidak bisa membedakan. Ini mau Tuhan, apa maunya iblis. Tetapi ada berita bagus. Saudara senang berita bagus? Saudara senang berita bagus? Iblis itu terbatas. Haleluya. Ya, iblis ada kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Iblis hadir, tapi dia tidak maha hadir. Ayatnya berkata, Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, dan karena ia tahu bahwa waktunya itu singkat. Jadi iblis itu terbatas. Siapa yang tidak terbatas? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha hadir? Siapa yang maha tahu? Tuhan. Jadi berita bagusnya, kita punya Tuhan. Kita punya Roh Kudus. Kita punya firman, Bapak Ibu. Makanya jangan jauh-jauh dari ibadah. Karena iblis, Alkitab berkata, bagaikan singa yang bergaung-gaung, siap menerkam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu firman Tuhan. Waktunya singkat buat iblis. Makanya hati-hati, saudara. Warning. Next. Ibrani 12 ayat 2 sekarang. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mata yang tertuju membuat kita sempurna dan jauh dari iblis. Mata kita tertuju kepada Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya dia apa? Breda maisna. Medley lagi sambung. Hanya ku bisa lari kepada. Ejaan lama hanya Yesus itu saja Yesus. Saja Yesus. Hanya dia. Fokusnya Tuhan. Fokusnya Tuhan. Fokusnya Yesus. Yesus yang memberikan damai bagi kita. Next. Sekarang warning yang berikutnya. Coba buka Alkitabmu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini yang benar-benar harus menjadi atensi kita. Diperhatikan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Jadi saya mau tekankan sekali lagi sama jemaat begini. Doa kita hari depan lebih baik, itu betul. Tetapi juga firman Tuhan kasih tahu, di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Apa yang terjadi dalam masa sukar? Nomor 2, ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi, kalau Anda jadi hamba uang, Tuhannya siapa? Jelas gak? Halo? Orang mencintai diri dan menjadi hamba uang, berarti Tuhannya siapa? Uang. Orang diperhamba dengan uang. Itu
yang terjadi di akhir zaman. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan baik ayat yang berikutnya. Dengar ya. Secara lahiriah mereka menjalankan, sekarang saya mau tanya, berarti kriteria ayat yang di atas itu anak Tuhan apa bukan? Hah? Timotius tidak berbicara kepada satu kota, tidak berbicara kepada gereja apa, tapi dia berbicara kepada orang Kristen. Berarti kriteria di atas itu adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena mereka menjalankan ibadah, Riko. Mereka ada di gereja kok. Tetapi menjadi hamba uang. Mereka menjalankan ibadah. Jadi ada banyak orang rajin ke gereja, rajin ibadah, sifatnya masih kayak yang di atas tuh. Coba direnungkan dulu. Coba direnungkan hari ini. Saya mau firman Tuhan jangan hanya mendengar sambil lalu, saudara. Makanya penting saudara, setelah saudara pulang, Anda buka YouTube gereja lagi. Apa yang dihotbahkan didengar lagi, saudara. Diulang sampai saudara ngerti, tertanam di hati. Apa sih maunya Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan? Ini warning saudara. Kenapa? Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi mereka ibadah tapi tidak menerima berkat dalam ibadah. Saudara percaya nggak ibadah itu ada kekuatan? Halo? Halo? Ibadah ada kekuatan, percaya? Ya, Alkitab berkata ibadah itu mengandung janji. Baik untuk kita hari ini, baik untuk kita nanti, hari yang akan datang. Ada janji, makanya dalam ibadah ada firman. Firman adalah kekuatan. Kalau saudara tahu orang-orang kayak begini, baca sisa ayat ini, kata-katanya cuma berapa kata doang? 2, 3, jauhilah. Kita nggak cari musuh, tapi firman Tuhan berkata, orang kayak begini lebih baik mundur. Saudara percaya nggak ada orang yang apa ya? Bahasa kita tuh apa? Dablek itu apa kok? Bebal. Kalau bolot masih budek. Cuma kupingnya doang yang soak. Tapi namanya bebal itu udah dikasih tahu, udah dibesuk, udah dikunjungi, udah dengar firman, udah bertahun-tahun ini tuh nggak tobat-tobat tuh bebal namanya. Tapi rajin ke gereja rajin, tapi bebal. Saya nggak mau lihat ada jemaat yang bebal di tempat ini. Setiap kali firman Roh Kudus bicara, Anda harus peka, saudara. Tangkap apa Tuhan mau, taruh di hati, ubah. Dan tidak ada cara lain, Anda dengar yang saya mau ngomong. Tidak ada cara lain untuk bisa selamat, selain engkau taat akan kebenaran firman. Nggak ada cara lain, saudara. Saudara dengar ya, kematian itu sekarang bagaikan kacang goreng. Berita kematian itu seperti biasa aja. Dulu baru kejadian, tahu nggak? Sekarang biasa aja, saudara. Karena hari-hari yang disuguhkan di televisi yang kita dengar berita adalah kematian, dan banyak kematian yang tidak wajar.
bisa sejengkal dengan maut, kata Alkitab. Hari ini kita bisa sehat, belum tentu besok, belum tentu minggu depan. Makanya pakai waktu ini sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya sebagai gembala cuma bisa berdoa. Saya nggak bisa perhatikan hidupmu setiap hari. Anda di mana? Kalau kan apa? Saya nggak bisa lihat. Tapi ada mata yang kuasa yang selalu melihat apa yang kau lakukan. Suami nggak tahu, istri nggak tahu, orang tua nggak tahu, anak-anak nggak tahu, gembala tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berkuasa, saudara. Jangan main-main dengan hidup ini. Jangan main-main, saudara. Saya tutup dengan 2 ayat. Setelah itu kita akan berdoa. Dua Petrus 3. Ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah, perhatikan ya, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu diciptakan. Saudara, ada orang berkata gini, mana Tuhan? Katanya Tuhan mau datang. Nih biasa-biasa aja, orang goblok. Kalau ada orang berkata hidup sama kayak dulu, sama aja berjalan sama saja, orang bodoh. Tadi malam saya ngomong sama ibu gembala. Saya bilang begini, kamu tahu nggak? Yang kita sedang lewati hari lepas hari sekarang ya, di tahun 2021 adalah penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Saya ulangi lagi ya. Yang kita hidupi sekarang nih saudara ya, saya dan saudara hidup sekarang, ini adalah bentuk penggenapan firman Tuhan di waktu yang lalu. Matius pasal 24 berbicara tentang ada gempa bumi. Ada gempa bumi enggak? Udah pernah dengar cerita Abigail alami gempa bumi waktu di Malang. Dia di lantai 10 saudara, kami lagi foto priwet, tiba-tiba dung dang. Dia lari saudara, tunggang langgang. Karena di lantai atas paling kerasa. Saya mau tanya, gempa bumi udah dinubuatin belum? Perang udah dinubuatin belum? Kelaparan udah dinubuatin belum? Bahkan sakit pun sudah nubuat ada. Jadi orang-orang ini akan mengejek kita. Orang-orang ini akan mengejek, ngapain ke gereja? Hidup ini sama aja, goblok. Orang-orang seperti inilah yang Alkitab berkata apa? Mereka pengejek-ejek ini yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Saya hanya bisa kasih warning sama saudara. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Saya sebagai gembala hanya berdoa supaya saudara tetap setia iring Tuhan. Saudara, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ini udah di akhir 2021 saudara. We never know. Gak pernah tahu 2022 seperti apa. Tapi yang saya tahu 2022 saya menikah. Saudara. Saya akan masuk dalam rumah tangga. Tapi seterusnya apa yang terjadi kita nggak tahu. Pertanyaan besar yang selalu datang ketika kita sudah masuk di akhir dari setiap tahunnya kita. Apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu akan terjadi dan selalu terjadi. Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Siapa yang rasakan penyertaan Tuhan, angkat tangan dong sampai hari ini. Mungkin kau sedang hadapi masalah. Pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Allah Immanuel beserta dengan kita. Tuhan memberkati kita. Kita bagi berdiri bersama-sama.